Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran keempat, Tuhan mendengar dan melepaskan. Sahabat petang. Ayat hafalan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Berkali-kali kitab Mazmur menyoroti kebenaran bahwa Tuhan yang berdaulat, yang menciptakan dan menopang alam semesta, juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan pribadi yang memulai dan memelihara hubungan dengan umatnya. Tuhan dekat dengan umatnya dan dengan ciptaannya, baik di surga maupun di bumi. Meskipun Dia sudah menegakkan tahtanya di surga dan melintasi awan-awan, Dia juga dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kitab Mazmur dengan teguh menjunjung tinggi kebenaran bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bertindak atas nama mereka yang berseru kepadanya. Kitab Mazmur bermakna justru karena didorong oleh dan ditujukan kepada Allah yang hidup, yang mendengar dan menjawab doa. Kita harus ingat bahwa respons yang tepat terhadap kedekatan Tuhan adalah dengan hidup beriman kepadanya dan taat kepada perintah-perintahnya. Kurang dari iman dan ketaatan seperti ini tidak akan dapat diterima olehnya, seperti yang sering sejarah Israel ungkapkan. Saudaraku, kitab Mazmur adalah kitab berdoa. Apapun subjeknya, baik pujian, ratapan, harapan mesianik, kerajaan Allah, atau riwayat penebusan, Mazmur menunjukkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tidak peduli apa kebutuhan dan situasi mereka, mereka percaya bahwa Sang Pencipta akan tinggal bersama mereka. Minggu lalu, kita membahas supremasi Allah dan bagaimana sebagai penguasa ilahi Dia digambarkan dalam Mazmur, yaitu sebagai pencipta, raja, dan hakim kita. Penggambaran ini dan pernyataan iman yang tumbuh darinya mengilhami para pemazmur dengan keyakinan untuk percaya bahwa Allah akan menyelamatkan anak-anaknya dari keadaan sulit apapun. Mari pertimbangkan dengan hati-hati dan internalisasikan jaminan yang luar biasa ini. Saudaraku, sepanjang minggu ini kita akan kembali mempelajari suatu topik yang sangat menarik untuk dapat memberikan kekuatan kepada kita supaya kita terus setia kepada Tuhan. Dan pada pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini, berbicara mengenai Tuhan mendengar dan melepaskan. Bagaimanakah konsep Tuhan mendengarkan dapat menjadi bagian kita di tengah-tengah situasi-situasi buruk yang sedang kita hadapi di dunia ini? Apa yang diyakini tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kehadiran Tuhan dapat dirasakan dan dapat kita artikan di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita dapat yakin dengan sepenuhnya mengenai jaminan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita sedang mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita dan kelihatannya nampaknya tidak ada Tuhan? Bagaimanakah kebaikan Tuhan itu dapat tercermin di dalam kehidupan umat-umatnya? Bagaimanakah konsep Tuhan sebagai tempat perlindungan di tengah-tengah kesengsaraan dapat kita yakini dengan sepenuhnya di dalam kehidupan kita? Kita akan mempelajari bersama bahwa ada hal-hal yang dilakukan oleh pemazmur pada saat-saat sulit di dalam kehidupannya. Apakah hal-hal yang dilakukannya dan bagaimanakah caranya sehingga para pemazmur tetap terus berpengharapan di dalam Tuhan di tengah-tengah kesengsaraan, yakin dengan sepenuhnya bahwa tempat perlindungan yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan? Bagaimanakah pandangan saudara dan saya mengenai Tuhan sebagai pembela dan pembebas dalam menghadapi kesulitan? Apakah pesan atau pelajaran yang kita bisa dapatkan terkait dengan Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam situasi kesengsaraan dihubungkan dengan kehidupan kita di tengah-tengah masalah-masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita? Dan bagaimana konsep pembebasan oleh Tuhan tercermin di dalam doa dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan? Ketika kita membaca Mazmur 114, di sana timbul pertanyaan, bagaimanakah penyelamatan ilahi bagi umat Israel dari Mesir digambarkan secara puitis di sini? Dan apakah pelajaran yang dapat kita ambil sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini? Apakah ada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang menunjukkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari di dalam kitab Mazmur yang dapat memberikan pelajaran bagi kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa Allah sanggup untuk memelihara umat-umatnya di tengah-tengah tekanan-tekanan di dalam kehidupan? Dan bagaimana posisi kita sebagai umat-umat percaya
untuk menghadapi tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan, situasi-situasi yang pelik di dalam kehidupan, dihubungkan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita, tetapi di saat yang bersamaan kita sedang dalam tekanan ataupun permasalahan di dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari saudaraku, kita meluangkan waktu kita walaupun hanya sejenak saja setiap hari di tengah-tengah kesibukan kita, untuk kita mempelajari, merenungkan akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini, sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan, kita akan terus bertahan di tengah-tengah kesengsaraan di dalam kehidupan ini, kita akan terus menjadi anak-anak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari di tengah-tengah kesibukan kami. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.